Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, zat yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan karunia-Nya, memberikan berbagai anugerah kepada kita, sekaligus penjagaan dari segala keburukan kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita juga masih menyempurnakan pembahasan tentang adab terhadap orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara bentuk adab kepada orang kafir, akhlak yang mulia kepada orang kafir adalah memberikan rahmat, ya, dengan rahmat yang bersifat umum, seperti memberi makan kepada orang yang lapar di antara mereka, memberi minum, ya, di antara orang-orang yang kehausan di antara mereka. Begitu juga membantu perobatan orang-orang yang sakit di antara mereka. Begitu juga ia menyelamatkan orang-orang yang terancam dalam bahaya di antara mereka, ya, menjauhkan keburukan-keburukan yang atau gangguan-gangguan, menyingkirkan gangguan, ya, yang mengganggu mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk adab, ya, dan kasih sayang juga kepada mereka. Tapi bukanlah kasih sayang atas dasar agama. Maksudnya adalah bukan atas dasar kecintaan, ya, didasari oleh agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun kecintaan ini atau kita katakan kasih sayang ini karena perintah agama, ya, kepada mereka, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada kita umatnya dengan ungkapan irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Berilah kasih sayang atau kasihanilah siapa saja yang ada di permukaan bumi ini, niscaya zat yang di langit itu akan, ya, berkasih sayang denganmu, yaitu memberikan kasihan, ya, memberi kasih sayangnya kepadamu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kasih sayang ini adalah kasih sayang yang bersifat umum, ya.
Tadi sudah kita sebutkan di antaranya seperti memberi makan, ya memberi minum, ya. Tentunya di antara mereka ada juga orang-orang yang kelaparan, ada orang-orang yang kehausan, ada di antara mereka juga orang-orang yang mengalami kemiskinan, kekurangan, sehingga ya butuh bantuan kepada kita. Bahkan ya bila seseorang di antara kita kaum muslimin yang memberikan bantuan kepada mereka, menolong mereka, memberi makan kepada orang yang lapar di antara mereka, memberi minum kepada orang yang haus di antara mereka, membantu perobatan orang yang sakit di antara mereka, dengan niat ya ingin mengajarkan kepada mereka tentang keindahan Islam, ingin mengenalkan kepada mereka tentang ajaran Islam, ya. Betapa Islam ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, ya. Bukan seperti yang digambarkan oleh manusia-manusia yang benci dengan Islam, bahwasanya Islam itu adalah haus darah, Islam itu adalah agama yang menginginkan ya kematian, ya, dan seterusnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Bahkan ya Allah sendiri mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama ini, agama Islam ini, membawa petunjuk untuk mengajarkan kepada manusia. Nah, ternyata itu menjadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya kita pun harus kita harus sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang menyebarkan ya bentuk-bentuk kerahmatan dalam Islam ini tanpa harus mengorbankan agama kita, ya, tanpa ya harus juga ya membenarkan kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, kasih sayang yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang kafir sesungguhnya sebagai bentuk ya dakwah yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan Islam ini dia sebagai agama kerahmatan, agama kasih sayang ya kepada sesama manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Jadi tidak mengapa untuk menyelamatkan mereka dari kecelakaan, dari kebinasaan, menyelamatkan mereka ya atau menyingkirkan gangguan dari mereka, kemudian mengobati, membantu perobatan orang yang sakit di antara mereka, bahkan termasuk menggratiskan kalau seandainya ada seorang dokter muslim atau rumah sakit muslim ya menggratiskan ya kepada orang-orang kafir sebagai bentuk dakwah kepada mereka. Tentunya lebih diutamakan adalah saudara-saudara mereka sesama muslim ya, untuk diberikan penggratisan ya perobatan demikian. Bukan hanya terkhusus bagi orang-orang kafir, ya. Nah, hanya saja bagi orang kafir yang mereka ya lemah ekonominya, maka ini butuh diperhatikan makan mereka demikian, ya. Kemudian kehausan mereka tatkala ya mereka butuh minuman, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Bahkan motivasi yang besar dari Rasulullah SAW adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi siapa saja yang berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi motivasi yang besar di mana kalau dia seorang muslim ini berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena ia berkasih sayang terhadap ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fi kulli dzikabidin ratabatin ajrun. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Abu Daud, demikian pula Imam Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
pada setiap limpah yang masih basah, pada setiap apa saja yang memiliki limpah yang masih basah, maka di sana ada pahala. Nah, di antara makhluk yang memiliki limpah itu adalah manusia. Dan ini disebutkan dengan limpah yang masih basah, artinya masih hidup, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berbuat baik kepada manusia siapapun, ya. Baik itu muslim ataupun kafir, ya. Maka di sini ada pahala, ya, ada pahala. Sesungguhnya hadis ini hadis yang datang untuk menjelaskan, ya, tentang berbuat baik kepada binatang, ya. Berbuat baik kepada binatang. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya ada di zaman dahulu itu salah seorang dari umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berprofesi sebagai pelacur. Dalam satu hadis disebutkan demikian. Adapun dalam hadis yang lain seorang laki-laki. Nah, orang tersebut ketika melakukan perjalanan di padang pasir, dia mendapatkan dirinya kehausan. Lalu dia mencari-cari, ya, sumber air berupa sumur. Lalu didapatkan ternyata ada sumur namun begitu dalam. Akhirnya dia pun turun lalu meminum darinya, ya. Tatkala dia naik, dia mendapatkan ada seekor anjing yang menjilat-jilat pasir. Barangkali dia melihat, ya, bahwasanya di situ ada air. Maka orang tersebut berkata dalam hatinya, ya, telah sampai kepadanya apa yang telah sampai kepadaku, yaitu rasa haus yang begitu sangat, ya, yang begitu mendera, ya, yang membuat menderita. Jadi anjing ini mengalami kehausan sebagaimana yang dialami oleh orang tersebut. Lalu ia pun, ya, dalam dirinya muncul rasa kasih sayang, ya, rasa kasihan kepada hewan najis tersebut. Maka ia pun turun, ya, untuk mengambil air, ya. Hanya saja ini agak lebih berat, ya, dikarenakan dia harus mengambil air tersebut dan membawa naik ke atas. Adapun sebelumnya, ya, tadi hanya minum dari sumur tersebut, ya. Namun kali ini dia harus membawa air itu ke atas. Maka dia ambil, dia gunakan, dia lepas khufnya, yaitu sepatu yang menutupi mata kakinya, itu digunakan untuk menciduk air, ya, lalu digigit di mulutnya atau digigit olehnya, lalu dibawa naik ke atas, lalu dia hidangkan air tersebut kepada hewan najis tersebut, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, ya, dan mengampuni dosa-dosanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu para sahabat mendengarkan kisah ini, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah pada hewan-hewan itu ada juga pahala? Maka Rasulullah menyebutkan dengan bentuk umum. Dia mengatakan, wa fi kulli dzi kabidin rutbatin, ya, atau rutbatin ajrun. Pada setiap apa saja yang memiliki limpah yang masih basah, itu ada pahala padanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, berbuat baik saja kepada hewan itu ternyata ada pahala. Ya, buktinya adalah seorang wanita pelacur dalam satu hadis yang tentunya banyak dosanya, yang dia mengetahui itu sebuah kesalahan, ya, karena fitrahnya juga, ya, ini menyatakan demikian, akalnya juga demikian. Ya, bagaimana bisa dia memiliki, ya, suami yang lebih daripada satu? Ya, ini tidak masuk akal, ya. Begitu juga bagaimana dia bisa membenarkan, ya, dirinya dijamah oleh laki-laki yang bukan suaminya dengan cara, ya, cukup membayarnya, demikian. Nah, ini tentunya menyalahi, ya. Bagi orang kafir saja ini pun menyalahi hal seperti ini, demikian, ya. Karena ini merupakan bentuk menjual diri.
Demikian. Nah, orang yang pengkoleksi dosa seperti pelacur ini, ternyata tatkala dia berbuat baik, ya, berbuat baik kepada hewan saja, nah ini mendapatkan pahala. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih padanya, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengampuninya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dia diberi hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah untuk dia kembali kepada jalan Tuhannya, jalan Rabbnya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun memperbaiki diri, Allah mengampuni dosanya. Demikian ya. Tentunya Allah masukkan dia ke dalam surganya. Nah, demikian ya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hamba Allah yang dia berbuat baik kepada hewan. Lalu tentunya manusia lebih utama ketimbang hewan, ya. Manusia itu lebih terhormat ketimbang hewan ini. Apalagi ini hewan najis, demikian, ya. Ini hewan najis. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ya tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing itu menjilat di dalamnya, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali basuhan yang pertama dengan tanah, ya, atau dengan pasir, dengan tanah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sahih riwayat Muslim kalau tidak salah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya gitu. Ya begitu perlakuan terhadap jilatan anjing, hewan najis seperti itu, ya. Namun tatkala berbuat baik pun kepada hewan najis ini, ternyata kita mendapatkan pahala, demikian, ya. Bahkan seorang pelacur seperti yang kita sampaikan, dan ini kita tegaskan kembali, seorang pelacur pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Tapi ingat para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis ini bukanlah dalil untuk membenarkan bolehnya melacur, ya, menjual diri, ya, berzina lantas memelihara hewan anjing, ya. Tidak benar, ya, bukan demikian, ya. Sesungguhnya ya, hadis ini adalah menerangkan atau menjelaskan, ya, orang yang berdosa, ya, dia akan diampuni dosanya dengan kebaikan yang disepelekan oleh manusia, ya, walaupun sekedar memberikan minum yang menghilangkan haus dari seekor binatang yang najis. Nah, seperti itu, ya. Bukan, ya, ini sebagai dalil bolehnya untuk, ya, berzina, melacur, kemudian, ya, memelihara hewan anjing. Perlu diketahui bahwasanya kedua hal ini, yaitu melacur, berzina, ini sebuah hal yang merupakan dosa besar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, "Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah kekejian dan jalan yang buruk." Demikian, ya. Ini menunjukkan kepada kita, ya, haramnya berzina, haramnya melacur, demikian, ya. Nah, begitu juga, ya, memelihara hewan anjing selain hewan anjing yang difungsikan untuk, ya, menjaga hewan ternak, atau hewan anjing yang difungsikan untuk berburu, ya, atau hewan anjing yang difungsikan untuk, ya, menjaga kebun, pertanian, lahan, ya. Maka selain daripada hewan anjing seperti ini, apabila dipelihara, maka ini akan mengakibatkan orang yang memelihara atau
memeliharanya, maka ini akan menyebabkan berkurangnya pahalanya setiap harinya itu sebesar 2 kirot atau sebesar 2 gunung yang besar. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, yang tentunya hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihu Al-Jami' di nomor urut hadis 6078 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqatana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja memelihara anjing yang bukan anjing berburu, bukan juga anjing hewan peliharaan, yaitu hewan anjing gembala, yaitu anjing yang berfungsi untuk menjaga hewan gembalaan, wala ardin, dan juga bukan anjing penjaga kebun atau lahan, fa innahu yanqusu min ajri qiratani kulla yaumin, maka sesungguhnya berkurang dari pahalanya setiap harinya itu 2 qirat. 2 qirat itulah 2 gunung yang besar, ya, 2 gunung yang besar. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka ya berhati-hati kita, ya, jangan sampai kita memelihara anjing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lebih-lebih lagi kalau seandainya ya tentunya berbuat baik kepada manusia. Kalau memelihara anjing terlarang tentunya. Tapi ini maksudnya adalah ya hadis yang kita sebutkan tadi itu hadis yang memotivasi kita untuk berbuat baik kepada hewan-hewan, ya. Walaupun hewan najis, bukan memeliharanya, ya, bukan memeliharanya, tapi ya memberikannya makan tatkala dia lapar, ya, memberikan minum tatkala dia haus. Demikian. Nah, perlakuan yang baik kepada hewan saja ini menyebabkan ya orang tersebut diampuni, ya, pelakunya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan berbuat baik kepada manusia? Ya, berbuat baik kepada manusia, memberikan makan tatkala dia lapar, memberikan minum tatkala dia minum, demikian, ya, seperti itu, ya. Membantu perobatannya tatkala dia sakit, ya, menyelamatkan dia dari kebinasaan tatkala atau kecelakaan tatkala dia mengalami kecelakaan, begitu juga ya menjauhkan gangguan dari mereka. Nah, ini berbuat baik kepada manusia tentu ada pahalanya, demikian. Karena berbuat baik kepada hewan saja ada pahalanya, walaupun manusia tersebut adalah orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, ya, yang ingin berinteraktif. Silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Bisa juga di nomor yang sama mengajukan pertanyaan lewat tulisan, ya, chatting WhatsApp, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita ketika kita sedang tak punya uang sementara ibu tak mau diajak, ya tinggal bersama. Syukran atas jawabannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti kepada orang tua dalam kondisi mereka masih hidup, ya, adalah dengan ya berbuat baik kepada mereka, bersikap lemah lembut terhadap mereka. Tentunya tatkala berinteraksi dengan mereka, baik itu ya langsung ketika bertemu langsung atau ya lewat telepon, demikian, ya.
Nah, disebutkan dalam kasus ini bahwasanya sang penanya tidak memiliki uang untuk bisa diberikan kepada orang tua. Ya, sementara orang tua juga tidak mau tinggal bersama, demikian. Baik. Perlu diketahui bahwasanya di antara ya bentuk ya menyambung tadi silaturahim, baik itu kepada orang tua kita maupun kepada karib kerabat kita, adalah dengan berkunjung kepada mereka, Ya silakan ya kunjungi orang tua ya selalu, dan ya sering-sering dibuat jadwal ya untuk berkunjung kepada orang tua, setidaknya ya sebulan sekali. Ya kalau mampu ya lebih cepat daripada itu ya 2 pekan sekali atau sepekan sekali, demikian. Ya kalau jauh ya bisa mungkin sebulan sekali. Kalau dekat mungkin lebih bisa dibuat ya percepatan ya, seperti mungkin sepekan sekali. Kalau sangat dekat ya mungkin berada di samping rumah atau hanya dalam satu kota yang sama, maka ini bisa mungkin ya per 3 hari sekali atau per 2 hari sekali berkunjung kepada orang tua, sekedar ya melihatnya lalu membantu apa yang bisa dibantu. Kalau tidak punya uang untuk bisa diberi, untuk bisa memberi, maka bisa dengan mengurangi mengurangi pekerjaannya dengan membantunya. Apalagi seorang ibu ya, ini wanita biasa suka bersih-bersih, maka ya kita sebagai anak ya silahkan membantu menyapu rumah. Walaupun kita punya aktivitas, begitu sampai ya ke rumah orang tua kita ya jangan lupa ya kita mengucapkan salam kepadanya, ya mencium kening pipinya, demikian. Ya mencium tangannya juga boleh tanpa harus merunduk kepadanya, demikian. Kemudian memeluknya, lalu menanyakan kabar kepadanya. Nah seperti itu. Lalu tawarkan kepadanya apa yang bisa dibantu. Nah seperti itu. Atau langsung inisiatif seperti menyapu rumah, ya membantu mencucikan piring atau perkakas rumah yang kotor, demikian. Begitu juga mungkin membantu ya mencuci pakaian, walaupun ya sekedar memasukkan ke mesin cuci. Nah seperti itu. Ya, demikian. Nah, begitulah ya bentuk perhatian. Ya, itu bentuk bakti kepada orang tua kita, demikian ya. Nah, tidak mesti juga harus memberikan uang, tidak juga harus memberikan hadiah berupa barang, tidak juga harus ya menghadirkan materi-materi yang lainnya kepada orang tua, tidak mesti. Karena ya bentuk berbuat baik itu tidak mesti dengan harta, ya. Tidak mesti dengan harta, tapi bisa dengan tenaga, ya bisa dengan perhatian-perhatian yang lainnya, bahkan termasuk ya berbuat baik kepada orang tua. Tatkala orang tua mungkin terlalu capek dia beraktivitas, ya maka bisa dengan cara memijit kakinya, ya memijit-mijit kakinya, memijit tangannya, mengajak berbicara, ya memperhatikan ucapannya. Nah begitu ya, sekedar namanya orang tua biasanya suka cerita, ya coba ya ngobrol sama orang tua dengan obrolan yang ringan, kan begitu ya. Dan jangan banyak membantah, tapi cukup mendengar saja sambil ya butuh tertawa, tersenyum, mendengar dengan seksama. Itu sudah membuat orang tua ya gembira, ya dia diperhatikan oleh anaknya, ya seperti itu. Demikian, ya. Nah, kalau sangat jauh kondisinya, maka bisa dengan bertelepon, ya bertelepon. Ya sekarang alhamdulillah ya sudah sudah ada media yang bisa menampilkan gambar ketika bertelepon seperti video call, ya atau yang semisalnya, maka bisa ya untuk saling sapa, menanyakan kabar, ya. Nah seperti itu. Nah begitu juga ya mungkin kalau sudah punya momongan atau anak, menunjukkan anak tersebut, ya ketika video call tersebut sambil nanya menyapa gitu, apa kabar nenek, sambil seperti itu sudah menyenangkan bagi orang tua. Dan satu lagi yang saya ingatkan, jangan pernah menceritakan kejelekan, kesusahan dalam kehidupan. Ini akan memberi beban kepada orang tua, ya jangan pernah. Susah itu ditanggung sendiri, jangan cerita sama orang tua, itu akan mentransfer beban saja kepada mereka, ya jangan sampai
kita menambah beban, ya. Seburuk apapun rumah tangga yang kita jalani, maka jangan cerita sama orang lain. Jadilah, ya, jadilah manusia yang dewasa. Jadilah orang yang tidak menyusahkan orang lain dengan menceritakan kesusahan itu kepada mereka, ya. Tapi kalau mau cerita sama orang tua, cerita yang indah-indah, yang enak-enak dalam rumah tangga. Yang susah-susah sudah ditanggung sendiri, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu kedewasaan dalam berumah tangga. Dan itu merupakan bentuk bakti sama orang tua karena tidak menambah beban, ya, dengan menceritakan kesusahan kepada orang tua. Ya, orang tua akan menganggap, ya, Masya Allah, anakku ini ya gitu bahagia dalam rumah tangganya. Dia pun senang, ya. Tapi kalau diceritakan tentang buruknya rumah tangga, ya, pasangan hidup yang tidak kooperatif, ya, yang bahkan mendolimi, memukul dan seterusnya, ini akan membuat orang tua tertekan, ya, dan ketidakbahagiaan yang dialami anak ini akan tertransfer kepada orang tua. Nah, seperti itu, ya. Bukan maksudnya tidak mencari solusi, bukan. Maksudnya adalah jangan memberikan beban kepada orang tua. Ya, cari solusi kan nggak mesti cerita sama orang tua, tapi mencari solusi bisa dengan kita menyabarkan diri, ya, kita merubah sikap kita. Barangkali kita punya salah sehingga pasangan kita, ya, memukul kita, berlaku semena-mena terhadap kita. Nah, seperti itu, barangkali begitu, ya. Maka jangan cerita kesusahan rumah tangga kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara membayar hutang puasa yang lalu yang kita tidak ingat berapa bolong puasanya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang ditinggalkan ini ada dua sebabnya. Yang pertama adalah sengaja ditinggalkan karena malas atau mengabaikan. Yang kedua adalah meninggalkan puasa karena ada udurnya. Seperti contohnya adalah safar, sakit, atau bagi wanita haid dan haid seperti itu. Begitu juga nifas, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk tertinggalnya puasa karena udur, seperti contohnya sakit yang ada harapan sembuh, ya. Kemudian safar, ya. Begitu juga haid dan nifas, ya. Maka di sini para ulama, ya, mereka sepakat, ya, wajib untuk diqadha, ya, wajib untuk diqadha. Apabila tidak mengetahui jumlahnya, maka diperkirakan dengan perkiraan yang besar atau yang banyak. Contohnya, ya, dilihat saja kebiasaan, mungkin diingat ketika sakit itu sekitar 3 atau 4 hari, maka ambil yang besarnya itu 4 hari. Demikian seperti itu, ya. Begitu juga apabila safar atau sakit itu sekitar mungkin sekitar 5 atau 7 hari, maka ambil yang besar 7 hari. Nah, seperti itu untuk kehati-hatian. Begitu juga ketika haid dengan nifas, ya. Haid dengan nifas, contohnya haid biasanya 7 hari, ya, tapi pernah sih 8 hari, maka, ya, ambil 8 hari untuk kehati-hatian, kemudian diqadha, diganti. Nah, seperti itu. Nifas pun sama, demikian. Nah, ini apabila, ya, meninggalkan puasa karena ada udurnya, ada sebab syar'inya yang dibolehkan karena sebab itu untuk tidak berpuasa, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk puasa-puasa yang ditinggalkan tanpa ada udurnya, seperti karena hanya malas saja, ya, barangkali karena mengabaikannya, demikian. Walaupun, ya,
eh, diakui bahwasanya puasa itu wajib, hanya saja ya mungkin Allah belum berikan hidayah waktu itu kepadanya. Nah, ketika sudah diberikan hidayah kepadanya, lalu bagaimana ya cara membayar hutang puasa tersebut? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya mereka bersepakat bahwasanya ini ada qada, yaitu menggantinya, demikian. Seperti tadi, kalau tidak tahu jumlahnya maka diperkirakan dengan perkiraan yang besar, ya seperti itu. Contohnya ya seperti kalau waktu-waktu yang lalu, contohnya sudah berapa tahun ditinggalkan, katakanlah bolong-bolongnya setidaknya ada sehari yang tidak sehari sekali begitu, ya. Contohnya seperti sehari puasa sehari tidak. Nah, berarti dalam setahun 15. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu sampai bertahun-tahun, maka dihitung mulai dari kapan. Nah, seperti itu diganti. Ini menurut jumhur ulama, ya, seperti itu. Ya. Saya tidak memaksakan pendapat ini, tapi silakan berpendapat dengan pendapat seperti ini. Saya hanya memberitahu saja. Baik, ya. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya puasa yang ditinggalkan karena tidak ada udzur yang syar'i, hanya karena malas, ya, karena belum mendapatkan hidayah, maka puasa tersebut ya tidak menjadi hutang, namun telah menjadi dosa, ya. Dan dosa tersebut itu ya dihilangkan dengan ditaubati, ya ditaubati, yaitu dengan meninggalkan dosa meninggalkan puasa, ya. Artinya untuk berikutnya itu bertekad untuk tidak mengulangi meninggalkan puasa, kemudian menyesal. Nah, seperti itu. Bila ditempuh syarat-syarat taubatnya, ya, maka insya Allah Ta'ala sudah cukup baginya untuk menggugurkan dosa puasa tersebut, ya. Apakah butuh qada menggantinya? Wallahu taala alam. Menurut pendapat yang kuat, ini pendapat Ibnu Hazm, begitu juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan gurunya itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka ini tidak ada ya qada puasa, ya. Cukup bertaubat saja, wallahu taala alam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika tahu istrinya dulu pernah minta cerai dengan suami pertamanya? Sang suami yang sekarang tidak tahu tentang hadis wanita minta talak. Sekarang suaminya sudah tahu hadisnya. Dan rumah tangga mereka pun banyak ketidakcocokan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya seorang istri yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan itu mendapatkan sanksi hukuman dan ancaman dari Rasulullah SAW dengan tidak mencium aroma surga, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau SAW bersabda, ayu mamra'atin salat min zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga. Demikian. Namun tentunya ini adalah masa lalu dari sang istri. Ya, bisa jadi dia bertobat darinya, ya. Jadi jangan dibawakan masa lalu sang istri ke masa sekarang. Bisa jadi dia telah meninggalkannya atau menjauhinya. Demikian, seperti itu, ya. Adapun ketidakcocokan saat ini ya bisa jadi karena hal-hal yang faktor atau hal atau sebab faktor yang lainnya. Maka ya cukup diatasi. Nah, tentunya ketidakcocokan ini saya kira harus dilihat urgen atau tidak urgen,
ya, penting atau tidak penting. Nah, seperti itu, ya. Kalau dalam masalah prinsip, ya, maka sebenarnya perlu juga untuk, ya, di sini diajarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya, kedurhakaannya, maka berikan wejangan kepada mereka, yaitu nasihat. Jadi ketika ketidakcocokan tersebut terkait dalam masalah-masalah yang sifatnya prinsip adalah dengan cara diberikan wejangan kepadanya, nasihat kepadanya. Sampaikan kepadanya, sayang, dengan bahasa yang santun dan lembut. Sampaikan kepadanya, sayang, ini dilarang sama Allah, ya. Ini hadisnya, ini dilarang sama Rasulullah, ini hadisnya. Sayang, ini diwajibkan sama Allah, jangan ditinggalkan. Nah, seperti itu. Ini diwajibkan oleh Rasulullah, maka jangan ditinggalkan. Nah, seperti itu. Sampaikan pula dalilnya. Nah, seperti itu. Ini wejangan. Ya. Ya, jangan terus sampaikan seperti itu. Kalau terkait dengan prinsip, hal-hal yang sifatnya pelanggaran dan dosa, ya. Nah, pelanggaran dosa itu tentunya adalah, ya, ketika kewajiban itu diabaikan dan ketika larangan itu dikerjakan, keharaman itu dilanggar. Nah, seperti itu, ya. Maka caranya bagaimana? Ya, caranya adalah memberikan wejangan, nasihat itu kepadanya, dan seterusnya. Memang begitu. Karena memang kewajiban sebagai seorang suami adalah menjaga, ya, diri dan anak serta istrinya dari api neraka. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijar. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Demikian, seperti itu, ya. Maka wajib untuk memberikan wejangan itu, nasihat itu, demikian, ya. Nah, kalau sudah berapa lama, ya, ternyata juga tidak digubris, maka boleh untuk melakukan boikot pada tempat tidur, yaitu pisah tempat tidur, demikian, ya. Nah, setelah itu, ya, kalau juga tidak mempan, maka boleh melakukan pemukulan, tapi pemukulan yang tidak melukai, hanya sebagai bentuk, ya, shock terapi saja, ya, demikian, supaya dia terkejut bahwasanya suaminya bisa marah dengan cara memukul, tapi, ya, itu bukan karena dendam, tapi karena pengajaran, ya, karena mengajarkan, karena ada hak Allah yang dilanggar, demikian, karena ada dosa yang dilakukan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini bila terkait dengan hal-hal yang sifatnya prinsip, yaitu adanya ketidakcocokan tersebut karena dosa-dosa yang dilakukan. Adapun terkait dengan ketidakcocokan tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya teknis saja. Ya, sebenarnya ini boleh atau itu boleh, hanya saja barangkali sering berbenturan dengan kebijakan pribadi kita sebagai seorang suami, maka kita katakan, ya, berlapang dadalah, ya. Coba sesekali barangkali, ya, dengan istri itu malah kita berikan, ya, keleluasan kepada dia untuk berimprovisasi, ya. Silahkan, ya, kalau ini boleh itu boleh, tidak masalah. Maksudnya dalam hal-hal yang sesungguhnya itu boleh, maksudnya boleh untuk dilakukan begini atau begitu, maka tidak perlu kita paksakan, ya, keinginan kita atau kebijakan kita, tidak mesti, ya. Demikian. Hanya saja jangan sampai terkait dengan, ya, hak Allah Subhanahu wa taala, atau jangan sampai ada dosa dalam hal tersebut, yaitu dosa yang dilanggarnya, ya, seperti contohnya meninggalkan kewajiban atau, ya, melanggar larangan. Nah, seperti itu, ya. Demikian, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apabila kita bekerja di sebuah perusahaan swasta di mana kita mengetahui perusahaan tersebut bekerja sama dengan pihak bank konvensional, ya, kita tidak tahu apa isi dari kerjasamanya, apakah boleh tetap bekerja di perusahaan tersebut?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya dilihat pekerjaan dari perusahaan tersebut, ya, yaitu perusahaan tersebut ya bergerak di bidang apa. Ya, contohnya kita katakan ya perusahaan tersebut sesungguhnya penghasil dari satu produk yang halal atau penghasil dari sebuah jasa layanan yang halal. Ya, bila hukum asal dari produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut adalah halal, ya. Namun di satu unit ya usaha, kerja atau proyek itu melibatkan bank, maka kita katakan ya tidak mesti ya lantas keseluruhan usaha-usaha yang halal itu menjadi haram, tidak demikian. Ya, tidak mesti demikian. Ya, ini harus ya jeli juga melihatnya. Ini dilihat dari asal produk yang dihasilkan, yang dijual oleh perusahaan tersebut. Apakah ya produk atau jasa yang halal atau jasa atau produk yang haram, demikian. Nah, seperti itu. Ya, demikian. Nah, begitu juga apabila pekerjaan kita di perusahaan tersebut, pekerjaan yang sesungguhnya tidak bersentuhan langsung dengan satu unit proyek yang bekerja sama dengan bank itu, tidak bekerja sama dan kita tidak ditunjuk untuk bekerja sama dengan bank itu ya dari perusahaan, maka insya Allah Ta'ala ya bila pekerjaan kita memang aslinya halal, maka boleh, tidak mengapa. Yaitu pekerjaan kita untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang halal, tidak mengapa, demikian. Tapi kalau satu unit proyeknya ternyata ini bersinggungan langsung dengan perbankan tersebut, maka dilihat pula ya apakah ini ada hubungan dengan bentuk bantuan proyek riba dari perusahaan dari perbankan tersebut. Bila ada, maka jangan ya untuk masuk bekerja di unit proyek yang bekerja sama dengan perbankan tersebut, karena di sini bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, ya bentuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, demikian ya. Jadi ini dirinci ya, tidak serta merta ketika ada sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan perbankan itu lantas jadi haram seluruhannya, tidak. Ya, bisa jadi atau bisa saja ya perusahaan itu hanya bekerja sama dalam satu proyeknya saja, satu proyek ya, padahal banyak proyek yang sedang dikerjakan dan itu asalnya adalah halal. Adapun dengan perbankan ini barangkali ya tentunya ya bisa jadi terjebak dan terlibat dalam bisnis ribawi, bisa jadi, karena melibatkan bank berarti bisa jadi dalam permodalannya ya di situ ada permodalan dengan cara ribawi, demikian, seperti itu ya. Nah, kecuali kalau seandainya dari awal ini kerjasama dengan bank ya, bahkan ini mendukung perbankan tersebut ya, maka tentunya ini atau anak cabang dari perbankan tersebut, maka ini tentunya adalah haram. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Maaf mau bertanya, apabila seseorang puasa Senin ya dan baru tahu ternyata 3 hari ini ke depan adalah puasa Ayyamul Bid. Setelah puasa dimulai, apakah ia tetap bisa untuk puasa Ayyamul Bid? Seperti misalnya ia hanya niat puasa Senin, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau seseorang dia puasa hari Senin, ternyata
hari Senin itu bertepatan dengan tanggal 13 ya bulan Qamariyah. Dan itu adalah puasa awal dari Ayyamul Bid ya. Maka apakah boleh baginya untuk ya lanjut dengan puasa Ayyamul Bid untuk hari Selasa dan Rabunya? Saya condong bisa, tidak mengapa. Ya. Silahkan berniat ya setelah itu untuk mengganti puasa, berniat untuk menyertakan di puasa Seninnya itu dengan puasa Ayyamul Bid ya. Lalu puasa hari Selasa dan hari Rabunya itu dipuasai dengan puasa Ayyamul Bid juga, tidak masalah. Mengapa demikian? Untuk puasa sunat itu dibolehkan untuk berniat ya di pagi hari, tidak mesti harus di malam hari. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya. Siapa saja yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, demikian. Ya. Hanya saja ada hadis yang khusus di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini kalau tidak salah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau pulang dari masjid. Ya. Pulang dari masjid ya, kemudian menemui istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bertanya kepada mereka, yaitu kepada istri beliau, apakah kalian punya sesuatu, yaitu untuk sarapan ya, untuk sesuatu yang dimakan? Maka istri beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa untuk dimakan ya. Begitulah Nabi SAW, yaitu sederhananya, sampai makanan sarapan pagi pun tidak ada. Maka kata Nabi SAW, inni shaimun idan, kalau begitu aku puasa. Lihat ya, Nabi puasa ya. Kemudian esok harinya ternyata Nabi SAW menduga sudah tidak ada juga sama, tidak ada makanan, sehingga beliau berpuasa ya. Ketika beliau pulang dari masjid ternyata beliau sudah puasa ya. Lalu dikabarkan kepada beliau SAW ya, Aisyah mengatakan, dia lana haisun ya, kita diberikan hadiah berupa makanan hais ya. Maka Rasul mengatakan, hari ini ditunjukkan kepada aku. Ketika ditunjukkan kepada Nabi atau ditampakkan kepada Nabi, maka Rasulullah memakannya. Artinya Rasulullah berbuka, demikian, seperti itu ya. Nah, tadi ada disebutkan bahwasanya Rasulullah ya berpuasa tatkala waktu pagi, padahal malam hari belum ada niat, seperti itu. Buktinya Rasulullah ingin meminta dihidangkan makanan, namun tidak ada makanan, lalu beliau berniat puasa ketika itu ya. Jadi untuk puasa sunat itu boleh ya, untuk dimunculkan niat walaupun sudah pagi ya, terbitnya matahari, asalkan belum makan dan minum. Wallahu ta'ala alam. Baik ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf ya. Kebenaran maka ambillah, kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam semuanya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, miliki aset akhirat dengan berinfak ya, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan, walaupun ya tatkala kita sudah tiada ya, tubuh kita berada di tanah, demikian ya. Salurkan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Dan Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.